Baik, sekarang kita mulai lagi di jarak titik ke garis dan jarak dari titik ke bidang. Nah, sekarang yang dimaksud dengan jarak adalah kita misalkan punya dua buah bangun geometri. Jadi nanti jarak antara dua buah bangun geometri itu merupakan panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Misal nih, saya punya bangun geometri di sini di gambar 11 ini ada bangun AG1 dengan BG2. Nah, bangun G1 dengan bangun G2. Di sini kan ada titik-titik yang terhubung satu dengan yang lainnya dari G1 ke G2. Nah, yang terpendeknya itu yang mana? Kita di sini ditunjukkan bahwa yang terpendek itu adalah dari titik A ke titik B. Maka inilah yang disebut sebagai jarak dari G1 ke G2. Nah, itu tentang jarak. Kemudian, kalau misal kita punya sebuah bidang, gitu ya, ini tadi sudah diuraikan di gambar. Jadi AB adalah yang terpendek antara ruas-ruas garis penghubung titik yang ada di sana. Di gambar 11 tadi, maka panjang ruas garis AB itu disebut jarak antara bangun G1 dengan G2. Nah, sekarang kita punya gambar 12 di sini. Ada gambar A, B, dan C. Kita lihat dulu di gambar A. Gambar A ini kita punya titik P dan Q pada bidang yang sama. Maka jarak dari P ke Q adalah ruas garis PQ gitu. Kemudian kalau kita lihat di gambar 12 titik B, jadi 12B ini, kita punya titik P dengan garis G. Nah, kemudian dari titik P ini kita bisa buat semua ruas garis apapun itu ke G. Ini ada ruas garis dari PP2, PP1, kemudian PP3, kemudian P2 lagi yang sebelah sini gitu. Nah, ruas garis ini diambil yang terpendeknya. Ternyata yang terpendeknya itu adalah yang PP1. PP1 ini kalau kita lihat nih, P1 itu merupakan proyeksi titik P pada garis P1. Nah, jadi yang terpendek itu merupakan P1. Maka karena dia proyeksi jarak dari titik ke garis itu akan sama dengan panjang ruas garis sebuah titik pada proyeksinya. Proyeksi itu selalu tegak lurus ya terhadap garisnya. Nah itu. Kemudian sekarang kita perhatikan gambar 12 titik C. Kita punya bidang K dan kita juga punya titik P di sini. Lalu kita akan mencari sebuah jarak, bukan sebuah jarak. Di sini ada garis Q, ada garis R pada bidang K. Nah, kalau kita proyeksikan garis P ini ke bidang, jadi kalau kita proyeksikan garis P ini ke bidang K, kalau kita proyeksikan garis P ini ke garis Q, maka dapatlah P1. Begitupun ke garis R. P1 dan P ini, kalau kita tarik ruas garis, maka ruas garis PP1 ini akan tegak lurus, baik itu terhadap garis yang dilalui oleh Q maupun garis yang dilalui oleh R.
Karena tegak lurus dengan Q dan R yang memang ada di bidang K, maka garis PP1 juga tegak lurus dengan bidang K-nya. Jadi artinya apa? Titik P ini berjarak sepanjang ruas garis PP1. Jadi panjang jarak antara P dengan bidang K itu adalah sama dengan panjang ruas garis PP1. Nah, itu tentang jarak dari titik ke titik yang A, kalau yang B titik ke garis, kalau yang C titik ke bidang K ini. Nah, kemudian di sini kita punya gambar A dan B. Jadi kalau di A itu ada garis pada sebuah bidang dengan ruas garis di atasnya. Kalau di B ada dua buah bidang K dan L. Kemudian ada juga dua buah garis yang demikian. Sekarang kita mau cari jarak antara setiap garis yang ada pada bidang-bidang ini. Kita lihat yang bidang A. Garis G ini sejajar dengan bidang K. Maka nanti jaraknya itu kita tinggal cari saja proyeksi titik P pada garis G terhadap bidang K. Jadi nanti proyeksi P-nya itu pada garis yang sejajar di bidang K ini. Maka kita akan dapat itu jaraknya gitu. Nah, kalau dua bidang sejajar, kalau tadi kan ini ada bidang, kemudian sejajar ada garis di atasnya, tinggal buat saja nanti garis sejajar pada bidang tersebut dengan garis yang di atasnya. Lalu kita buatkan proyeksi titik dari garis sejajar ini ke garis yang kita buat di bawah ini. Maka itu adalah jarak antara garis dengan bidang PP1 ini adalah jarak garis G terhadap bidang K. Kalau kita punya dua buah bidang sejajar seperti ini, bidang K dengan bidang L, maka nanti ketika kita menghubungkan setiap titik yang ada di K maupun dengan setiap titik yang memang merupakan proyeksinya di L, itu merupakan jarak dari bidang K ke bidang L. Katakanlah A. A ada di bidang K, kemudian dia diproyeksikan ke bidang L, jadi A1. Maka A1 ini adalah jarak dari K ke L. Begitupun dengan B, B1. Dan juga C, C1. Nah, kalau kita punya seperti ini, dua garisnya ini bersilangan ya. Garis G dan H-nya itu adalah garis yang bersilangan. Tuh, lihat. Ruas garis yang bersilangan seperti ini, kita harus mencari proyeksi juga sama. Jadi misalkan kita ambil P di sini, di H. Lalu proyeksikan P yang di H ini ke garis G, dapatlah P1. Maka PP1 ini, panjang P ruas garis PP1 ini merupakan jarak dari G ke H. Nah, sekarang kalau ada bidang seperti ini, lalu ada garis H yang menembus bidang K ini. Jadi memotong di satu titik, namanya menembus ya. Nah, jaraknya bagaimana? Sama kayak tadi. Ambil titik di H, proyeksikan pada bidang K. Memproyeksikan pada bidang bagaimana? Buat saja garis dulu, garis G di sini yang ada pada bidang K. Lalu kita buatkan proyeksinya, proyeksi titiknya. Proyeksi titik itu kita membuat titik yang baru dengan cara menarik garis tegak lurus terhadap garis yang memang kita mau buat proyeksinya di sana. Seperti itu. Jadi ini adalah jarak dari H ke bidang
K yang D gitu. Nah, kita lihat di sini. Ada beberapa cara kalau misal ada kasus yang seperti D tadi, yang digambar D tadi. Ini di sini dijelaskan cara yang pertama adalah kita lihat di gambar 14. Nih. Jadi ini ada garis menembus, kemudian ada bidang H di sini. Kemudian ada titik B di sini. Titik B ini pada garis G. Kemudian ada garis B di atas. Jadi kalau misal kita lihat, kita disuruh membuat garis B1 yang sejajar dengan garis B. Nah ini nih. B1 sejajar dengan garis B. Kemudian yang kedua, kita buat bidang H yang melalui AB1. Buat bidang ini melalui garis A dan B1. Gitu. Lalu yang ketiga, memproyeksikan garis B pada bidang H, menghasilkan garis B2 yang letaknya sejajar dengan B1. Jadi pertama, kalau misal kita punya garis G seperti ini, garis B seperti ini. Garis A dan B ya. Kalau kita punya garis A dan garis B seperti ini nih. Nih, ini yang diketahuinya itu garis A sama garis B. Lalu nanti kita mau cari panjang jarak antara garis A dan B yang seperti ini. Yang pertama yang dicari adalah buat garis sejajar dengan B di sini, dekat dengan A. Memotong dengan A. Memotong A sejajar dengan B. Jadilah garis B1. Ini kan memotong A sejajar dengan B. Dari situ kita buat garis bidang H. Dari bidang H ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memproyeksikan nih garis B pada bidang H. Jadi kita buat nih proyeksinya, garis B pada bidang H. Turunin aja ke sini, jadilah B2. Kalau sudah, kita buat titik A di sini sebagai perpotongannya antara garis bidang garis B2 dengan A. Nah, kemudian titik A ini dibuat garis tegak lurus dengan bidang H sehingga nanti dia akan memotong B, garis B di titik B. Nah, garis G ini tegak lurus dengan bidang H. Maka nanti AB inilah yang menjadi panjang jarak antara garis A dan B yang bersilangan. Gitu. Cara yang kedua, katanya, kita lihat nih. Cara yang kedua bisa seperti ini. Kita punya garis A di sini. Kita punya garis B di sini. Bagaimana cara mencari jaraknya? Ini garis A-nya. Ini garis B-nya. Membuat sebuah bidang yang memotong tegak lurus garis B di titik P. Namakan bidang H, katanya. Kita disuruh membuat bidang yang memotong tegak lurus garis B di titik P.
bidang yang memotong garis B di titik P. Nah, ini bidang H. Ini bidang B, bidang B. Garis B-nya itu ini ya, yang ke atas ini. Ini garis A-nya. Ini namanya bidang H. Bidang H memotong garis B. Kemudian yang kedua katanya kita proyeksikan garis A pada bidang H menghasilkan A1. Jadi yang ini, yang A ini kita proyeksikan pada bidang H. Dapatlah bidang A1. Jadi proyeksi itu titik yang sudah ada pada bidangnya, ini kan di sini udah ada pada bidang ya, karena dia memang berpotongan dengan satu titik. Nah, yang lain-lainnya tinggal ditarik saja. Tariknya tegak lurus ke bawah ke bidang tersebut. Maka inilah hasil proyeksinya A1. A1 dengan B ini selanjutnya di sini melalui titik P. Pada bidang H dibuat garis yang memotong tegak lurus garis A1. Nah, kita buat garis dari sini ke A1. Ini tegak lurus. Ini garis PQ. Lalu di sini kan ada titik potong lagi. Buat lagi garis yang tegak lurus melalui titik Q ini, garis K ini, gitu. Lalu nanti kita buat proyeksi ruas garis PQ ini yang akan memotong garis B dengan garis K. Maka AB inilah yang merupakan jarak antara garis A dengan garis B. Ini dijelaskan sebagai cara 2 kalau garisnya seperti ini. Ini garis A-nya, ini garis A yang sebelah sini, ini garis B. Cara mencari jaraknya tadi. Langkah-langkahnya. Nah, kita lihat nih contoh gambar 16 berikut katanya. Kita punya balok ABCD dengan garis-garis yang melalui titik sudut balok. Pada gambar 16 itu, sebuah balok melalui titik sudut pada balok tersebut. Ada beberapa buah garis kan ya, nih. Ada garis yang ini, kemudian garis AB ini, garis CD, kemudian garis HE, garis DG, garis EF. Nah, udah ada beberapa ya. Kita lihat AB, CD, EF, AD, DG, EH katanya. Garis-garis yang saling sejajar. Siapa saja itu garis-garis yang saling sejajar? Kita lihat CD, AB, EF itu saling sejajar. Ada lagi tidak yang saling sejajar? AD sama EH. Nah, lalu garis yang saling bersilangan. Ingat, bersilangan itu seperti berpotongan tetapi tidak karena dia tidak dalam satu bidang. Nih, kayak ini, DG dengan AB, dia tidak dalam satu bidang, maka dia saling bersilangan. Gitu. Terus, ini juga EF dengan DG, dia saling bersilangan. Lalu, AD dengan EF, dia juga saling bersilangan. Kalau kita lihat lagi HE dengan DG, dia juga saling bersilangan. Gitu. Itu yang saling bersilangan. Lalu kita lihat nih, jarak antara AB dan EF dengan AB EF-nya adalah saling sejajar. Jadi kalau jarak antara dua garis yang saling sejajar, kayak misalnya ini AB dengan EF, dia saling sejajar. Jaraknya yang mana? Ini BF atau AE sama aja. Jarak antara CD dengan AB dia juga saling sejajar. Mana jaraknya? Ya ini BC.
Nah, kalau seperti ini, jarak antara AD dengan DG. Yang mana jaraknya? Itu kan saling berpotongan di satu titik ya, jaraknya. Caranya bagaimana? Tadi kita buatkan, kita lihat nih, AD dengan DG. Oke, di sini nggak ada. Lanjut aja dulu. AD dengan AEH. Dia juga saling sejajar. AB dan EH yang saling bersilangan. Kita lihat AB dan EH dulu. AB dan EH, dia saling bersilangan. Gitu. Yang saling tegak lurusnya yang mana? Ini kan kita buat proyeksinya. Dari titik A ke garis EH, jadinya proyeksinya dari titik E. Jadi jaraknya adalah ini, AE. Gitu. Seperti itu. Kalau misal kita disuruh cari jarak antara AD dengan DG, ini sih sudah saling tegak lurus ya. Jadi jaraknya ya ini. Sudah tidak berjarak gitu. Karena dia saling berpotongan. Kalau saling bersilangan dia kita bisa cari jaraknya. Oke, itu tentang jarak antara garis dengan bidang, jarak antara titik dengan garis, jarak antara garis dengan garis, jarak antara bidang dengan bidang yang bersilangan seperti apa. Yang bersilangan jadi kita bisa cari dua cara ya, cara satu dengan cara dua. Kalau misal yang saling sejajar, tinggal proyeksikan saja garisnya, titiknya. Jadi nanti hasil proyeksi titik itu dapat dua ruas garis, dua titik. Satu titik asal, satu titik proyeksi, kita hubungkan, maka dia akan menjadi jarak antara dua garis yang sejajar, dua bidang yang sejajar. Nah, itu pertemuan kali ini. Nanti dibaca saja materinya. Ibu sudah jelaskan juga di video ini. Mudah-mudahan semua bisa paham. Selamat belajar. Jangan lupa cek buku tugasnya.